Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini aku akan share cara mengerjakan soal-soal bahasa Inggris STAN dengan menggunakan sebuah metode. Metode ini aku sebut dengan metode Kuman. Apa yang menarik dengan metode Kuman ini? Kita dapat menjawab soal dengan benar dalam waktu yang relatif singkat. Ya, jika kita terapkan metode ini ketika kita mengerjakan soal, kita akan bisa menjawab dengan benar dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan, pada beberapa jenis soal, hanya dengan melihat sekilas saja, kita sudah bisa menjawab dengan benar, karena kita sudah mengetahui kata kuncinya, ciri-ciri soalnya, dan materinya. Oke, kita simak pembahasannya lebih lanjut. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Metode Kuman adalah metode mengerjakan soal bahasa Inggris dengan mengetahui 3 unsur. Unsur pertama, kata kunci. Unsur kedua, materi. Dan unsur ketiga, jawaban. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, ketiga unsur tersebut kita singkat menjadi Kuman. Lalu, bagaimana cara menggunakan metode Kuman ini? Simak pembahasannya berikut. Unsur pertama, kata kunci. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan kata kunci. Kata kunci ini bisa kita temukan di dalam soal maupun di dalam opsi jawaban. Sebagai contoh, kita gunakan soal nomor 139 SPMB PKN STAN tahun 2011. Hardly ever, bla bla bla, the same word twice alike. Opsi A, the little boy spelled. Opsi B, did spelled the little boy. Opsi C, did the little boy spell. Opsi D, spelled the little boy. Kata kunci dari soal tersebut adalah hardly ever yang terletak di awal kalimat. Unsur kedua, materi. Ingat materi yang berhubungan dengan kata kunci. Materi yang berhubungan dengan kata kunci hardly ever adalah inversi atau inversion. Aturannya, jika suatu kalimat diawali dengan ungkapan negatif, diantaranya adalah hardly ever, scarcely, seldom, dan never, maka berlaku aturan inversi. Lalu, apa itu kalimat inversi? Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya terletak sebelum subjek, sehingga susunannya menjadi PSOK, predikat plus subjek plus objek plus keterangan. Sedangkan susunan kalimat normal yang sudah kita sama-sama tahu yaitu SPOK, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Predikatnya terletak setelah subjek. Dalam bahasa Inggris, predikat yang dimaksud adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu, bukan main verb atau kata kerja utama. Auxiliary verb atau kata kerja bantu ini terdiri dari primary auxiliary verb dan modals auxiliary verb. Primary auxiliary verb sendiri terdiri dari is, am, are, was, were, do, did, have, dan had. Sedangkan modals auxiliary verb terdiri dari can, could, may, might, will, would, shall, should, must, dan ought to. Maka, susunan kalimat inversinya menjadi seperti berikut. Susunan singkatnya, ungkapan negatif plus kata kerja bantu plus subjek.
Susunan lengkapnya ungkapan negatif plus kata kerja bantu plus subjek plus kata kerja utama plus objek plus keterangan. Nah, sekarang kita ke unsur ketiga, jawaban. Jawab soal dengan menggunakan kata kunci dan materi yang telah ditemukan. Dalam contoh soal yang kita pakai, kata kuncinya adalah hardly ever dan materinya adalah inversi. Karena terdapat ungkapan negatif hardly ever di awal kalimat, maka kalimat tersebut harus diinversi. Predikat atau kata kerja bantunya terletak sebelum subjek. Dalam soal tersebut, predikatnya adalah did dan subjeknya adalah the little boy, sehingga kalimat inversinya menjadi did the little boy, sehingga jawaban yang benar adalah opsi C, did the little boy spell. Kalimat lengkapnya, hardly ever did the little boy spell the same word twice alike. Nah, sekarang sekarang kita bongkar susunan kalimat tersebut. Hardly ever adalah ungkapan negatif. Did adalah kata kerja bantu. The little boy adalah subjek. Spell adalah kata kerja utama. The same word adalah objek. Twice alike adalah keterangan, sehingga memenuhi aturan kalimat inversi, yaitu ungkapan negatif plus kata kerja bantu plus subjek plus kata kerja utama plus objek plus keterangan. Nah, dengan metode ini kita bisa mengerjakan soal bahasa Inggris dengan benar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sisa waktu yang ada bisa kita alokasikan untuk mengerjakan soal yang lebih kompleks. Mulai hari ini, kita coba berlatih mengerjakan soal-soal bahasa Inggris STAN dengan menggunakan metode ini. Dengan berlatih mengerjakan soal, maka kita akan semakin paham bagaimana menemukan kata kuncinya, mengetahui ciri-cirinya, dan tentu kita akan lebih menguasai materi yang berkaitan dengan soal. Itulah pembahasan mengenai cara mengerjakan soal bahasa Inggris STAN dengan metode Kuman. Semoga membantu ya teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, jika teman-teman merasa metode ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar kita tetap bisa belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.